Kemarin kita sudah mengulas bagaimana keterkaitan antara Tuhan, manusia, dan semesta. Mungkin kamu sudah mendapatkan gambaran sedikit tentang bahasan spiritual kemarin. Nah, kali ini kita masih di jalur yang sama, tapi lebih spesifik, mengulas tentang kehidupan, atau lebih tepatnya, kejadian-kejadian yang aku yakin pernah kamu alami. Entah kamu sadari atau tidak, kehidupan ini sebenarnya memiliki pola. Ada orang yang tidak sadar, dia sedang berada di dalam pola yang merugikan dirinya. Ada pula orang yang akhirnya keluar dan memutuskan untuk memutus pola tersebut agar bisa berjalan dan menjalani hidup dalam pola yang baru. Mungkin kamu pernah menemukan atau menyaksikan sendiri kenapa ada orang yang pernikahannya kok selalu berujung pada perceraian. Baru 2 tahun menikah, ternyata cerai. Menikah lagi, cerai lagi. Atau ada juga yang berbisnis, baru juga mengalami peningkatan omset, kok bangkrut lagi. Entah kenapa di setiap ada peningkatan omset, bisnisnya seperti tidak tahan lama dan selalu berujung pada kerugian. Kadang begini, kalau kamu menemukan orang-orang yang kerap memiliki kehidupan yang seolah-olah terpola tersebut, coba kamu telusuri sampai ke orang tuanya, kakek neneknya, atau sampai ke atas-atasnya. Pasti ada cerita-cerita kalau keluarganya terdahulu juga pernah mengalami hal yang serupa. Jadi tidak heran jika pola itu tidak diputus, maka akan berlanjut hingga ke anak-anak dan cucu-cucunya. Jika ingin berubah, maka rusak polanya dan buatlah pola yang baru. Yang pertama-tama, tentu saja orang tersebut perlu menyadari bahwa ada yang salah dalam hidupnya. Lalu menelusuri di mana letak kesalahannya itu. Biasanya, ini terkait dengan program keyakinan dan belief yang ada di dalam dirinya. Sehingga karena data-data itulah yang mengundang realita itu terjadi dan terus berulang-ulang menjadi pola. Ya agak sulit memang memetakan apa permasalahannya. Namun polanya bisa dirubah asalkan kita tahu caranya. Sementara kita tinggalkan dulu persoalan tentang pemetaan pola itu. Sekarang kita beralih ke inti pembahasan mengenai keempat pola kejadian dalam hidup yang aku yakin kamu pernah mengalami salah satu atau bahkan keempat pola ini dalam hidup kamu. Coba kamu perhatikan gambar sederhana di bawah ini. Pola pertama, kamu mengejar target menjauh. Perhatikan pola pertama. Aku ilustrasikan ada orang yang sedang mengejar target. Biar lebih gampang, aku buat targetnya uang. Ketika orang dalam pola pertama ini mengejar suatu target, entah kenapa, justru target tersebut semakin dikejar, malah semakin menjauh darinya. Setiap kali dia mengejar omset, bukannya tercapai, malah rugi. Setiap kali mendekati seseorang, bukannya berhasil dan balik mendekati, orang tersebut malah semakin menjauh pergi. Seperti halnya sebuah lagu, semakin ku kejar, semakin kau jauh. Intinya, entah kenapa, di setiap orang tersebut mendekati dan mengejar suatu target tersebut malah semakin berlari. Kalaupun dikejar lebih kencang lagi, target tersebut juga makin lari kencang lagi dan lenyap dari peredaran. Nah, apakah kamu pernah mengalami pola pertama ini? Aku yakin kamu pernah mengalaminya. Kamu sudah mengerahkan segala daya dan upaya, namun entah kenapa, sesuatu yang kamu kejar justru semakin menjauh. Ketika kamu terjebak dalam pola ini, saran aku, berhentilah sejenak. Hentikan pengejaran. Mungkin ada sesuatu yang salah dalam diri kamu, sehingga sesuatu yang kamu kejar itu semakin menjauh. Karena percuma saja, kalaupun kamu terus mengejar target tersebut, tanpa kamu terlebih dahulu membereskan masalah kamu, tentu saja target itu pun malah akan semakin menjauh dan hanya akan membuang-buang waktu kamu aja. Kamu hanya mendapatkan kelelahan dan tidak menghasilkan apa-apa. Kalau sudah terjebak di pola pertama, biasanya kamu mengejar terlalu nafsu, terlalu berambisi, sehingga target itu entah kenapa semakin menjauh dari jangkauan kamu. Pola kedua, kamu mengejar target diam. Sekarang kita perhatikan pola yang kedua. Seseorang mengejar suatu target. Namun cepat atau lambatnya target itu tercapai, tergantung bagaimana usaha orang tersebut. Akan tetapi, kita tidak tahu seberapa keras usaha yang harus dia keluarkan dan jarak antara dia dan target itu seberapa jauh. Kalaupun target itu misal ada di Papua dan dia tinggal di Aceh, maka dia akan berhasil mencapai target itu asalkan dia mau terbang ke Papua. Pola yang kedua ini tidak separah pola pertama. Namun tetap, kamu masih harus mengeluarkan effort yang lumayan
untuk bisa mencapai target kamu. Dan aku yakin kamu pernah mengalami pola yang kedua ini. Pola ketiga, kamu mengejar, target berlari ke arah kamu. Ketika mengalami pola ketiga ini, kamu tidak perlu memerlukan effort yang terlalu besar. Karena di saat yang bersamaan, sesuatu yang sedang kamu kejar itu sedang berlari ke arah kamu. Ketika kamu mencari uang, di saat bersamaan, uang datang kepada kamu. Ketika kamu mencari pekerjaan, di saat yang bersamaan, pekerjaan mencari kamu. Ketika kamu mencari jodoh, di saat yang bersamaan, jodoh itu datang ke arah kamu. Jadi seperti sebuah kebetulan, kamu dan target bertemu di tengah. Setiap kali kamu mengejar sesuatu yang kamu kejar berlari menghampiri kamu. Inilah pola yang ketiga, dan aku yakin kamu juga pernah beberapa kali atau bahkan sering mengalami pola ini. Tulis di kolom komentar ya. Aku ucapkan selamat, karena kamu sudah berada di jalur yang tepat. Kamu adalah orang yang beruntung dan bisa menciptakan keberuntungan secara sadar ataupun tidak sadar. Jangan sampai kamu merubah pola yang sudah terbentuk ini. Pola keempat, kamu diam, target berlari ke arah kamu. Aku pikir sulit sekali untuk bisa mengulangi pola keempat ini. Karena aku pun hanya beberapa kali saja mengalaminya. Itu pun tidak disengaja. Kalaupun aku mencoba untuk mengulangi polanya, ternyata tidak bisa. Mengapa? Karena dibutuhkan ketenangan dan keikhlasan yang sangat dalam untuk bisa mengulang pola ini. Pernah suatu ketika, seingat aku, pas lagi hujan-hujan, aku berkata seperti ini di dalam hati. Duh, hujan-hujan gini enaknya makan bakso nih. Setelah itu aku lupakan. Aku tidak mengharapkan bakso itu ada. Meski sebenarnya aku ingin bakso itu, tapi aku melepaskan dan tidak melekat kepada keinginan itu. Jadi, perasaan aku ketika berkata ingin bakso tersebut, perasaan aku itu tenang, lepas, dan tidak melekat keinginan pada bakso itu. Jadi hanya semacam bercanda saja pada semesta. Namun ajaibnya, hanya berselang beberapa jam kemudian, ada seorang teman yang dengan baik hati membelikan, sekaligus mengantarkan bakso tersebut ke kosan aku. Aku nyaris tidak melakukan apa-apa, tidak mengeluarkan tenaga dan uang sepersen pun. Tapi apa yang aku inginkan datang dengan sendirinya. Inilah pola yang keempat. Orang yang sudah sering mengalami pola ini adalah mereka orang-orang tertentu yang dari sisi rohani, kualitas spiritualnya memang sudah tinggi. Terkadang aku pun heran dengan para ustadz-ustadz atau kiai di kampung. Dari sisi syariat, mereka terlihat tidak bekerja terlalu keras. Tapi entah kenapa, segala kebutuhan hidupnya tercukupi. Kadang, rezeki atau uang itu datang dengan sendirinya. Coba aja perhatikan, fenomena ini juga pasti terjadi di kampung halaman kamu sendiri. Yang tahu jawabannya, tulis di kolom komentar ya. Sulit memang untuk bisa mengulang pola keempat ini. Karena jika kamu ingin mengulang realitanya, maka kamu harus mengulang polanya. Sedangkan untuk bisa mengulang polanya, kamu harus mengulang rasanya. Nah, sekarang pertanyaannya, kamu lebih banyak mengulang pola yang mana selama ini? Apakah pola yang pertama, kedua, ketiga, atau keempat? Tulis di kolom komentar ya. Kalaupun saat ini kamu masih terus-menerus terjebak di pola yang pertama, saran aku, sebaiknya kamu hentikan pengajaran, lalu bereskan dulu perasaan kamu. Mungkin juga ada yang salah dengan pemikiran kamu. Berhenti dan jeda sejenak. Ubah strategi kamu, betulkan perasaan kamu. Jangan terlalu nafsu dan berambisi mengejar, karena semakin nafsu dan berambisi, justru sesuatu yang kamu kejar biasanya akan semakin lari menjauh dari jangkauan kamu. Kamu harus bisa beralih dari pola yang membuat kamu lelah dan selama ini harus mengeluarkan effort yang ekstra kepada pola yang lebih menguntungkan kamu. Setidaknya, kamu terus mengulang pola yang ketiga, sehingga segala sesuatu yang kamu kejar di saat yang bersamaan akan juga berlari ke arah kamu. Jika mempunyai pengalaman keajaiban, tulis di kolom komentar ya. Selamat merubah pola dan selamat meraih keajaiban. Jika ada yang mau ditambahkan, tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.